Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat Belajar Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait materi ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Baik teman-teman, hal yang paling utama yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana membedakan antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, ide pokok itu sendiri adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Selain kalimat utama, dalam paragraf itu ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau memaparkan kalimat utama. Jadi, ketika ada kalimat utama, itu diperjelas atau dipaparkan lagi oleh yang namanya beberapa kalimat penjelas. Lalu bagaimana agar kita bisa menentukan ide pokok? Bagaimana kita bisa menentukan kalimat penjelas? Nah, hal yang paling utama teman-teman harus pahami adalah bagaimana menentukan kalimat utama itu sendiri. Ada beberapa cara yang dapat teman-teman gunakan untuk menentukan kalimat utama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas, sutra, atau kain yang dilapisi karet. Di kantong itu terdapat udara panas dan hidrogen atau helium. Kantong itu dapat diikat dengan tali atau jala ke sebuah keranjang untuk membawa penumpang atau barang. Nah, pada paragraf tersebut, di manakah letak kalimat utamanya? Berikut adalah cara yang dapat teman-teman gunakan untuk menentukan kalimat utama paragraf. Nah, biasanya kalimat utama itu ada terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau biasanya ada di awal maupun di akhir. Namun yang lebih sering adalah teman-teman, yaitu kalimat utama yang berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Lalu bagaimana menentukan bahwa kalimat itu berada di awal paragraf? Nah, teman-teman harus fokus pada kalimat keduanya. Di mana pada kalimat kedua itu apakah terdapat kata ulang atau kata repetisi, atau terdapat kata rujukan, misalnya seperti kata ini, itu, dan tersebut. Ataukah misalnya ada kata ganti orang, ia, mereka, dan sebagainya. Nah, jadi ketika ada 3 tanda hal tersebut di kalimat kedua, maka jelas kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian untuk kalimat utama yang berada di akhir paragraf, maka kita fokus pada kalimat terakhir. Apakah di kalimat terakhir tersebut ada memuat kalimat simpulan seperti kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Ataukah juga ada kalimat penjelas di kalimat terakhir tersebut seperti ada kata jadi atau bahkan. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf, kita langsung fokus pada kalimat kedua dan kalimat terakhir. Sekarang kita perhatikan kembali contoh paragraf yang pertama tadi. Nah, pada contoh paragraf ini, yang manakah kalimat utamanya? Di manakah letak kalimat utamanya? Nah, untuk menentukan kalimat utamanya, kita langsung fokus perhatikan kalimat kedua dan kalimat terakhir. Ketika kita perhatikan pada kalimat terakhir, itu tidak ada memuat kalimat simpulan atau kalimat penegas. Kemudian kita perhatikan ke kalimat kedua. Nah, pada kalimat kedua ini ada memuat kata ulang atau repetisi, yaitu pada kata balon. Nah, kata balon ini mengulang kata yang terdapat pada kalimat awal. Dengan demikian, jelas bahwa kalimat utamanya yaitu berada di awal paragraf. Yaitu kalimat utamanya adalah balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Kemudian untuk kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Sekarang perhatikanlah paragraf berikut ini. Belum lama ini, Sinta baru saja memenangkan lomba mengarang tingkat kabupaten. Beberapa hari sebelumnya, dia juga terpilih sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Selain itu, setiap semester, dia selalu mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Jadi, pantaslah jika dia dinobatkan sebagai siswa berprestasi. Nah, pada paragraf tersebut, di manakah letak kalimat utamanya? Untuk menentukan kalimat utamanya, kita langsung fokus pada kalimat kedua dan kalimat yang terakhir. Nah, pada kalimat yang terakhir, itu ada memuat kalimat penegas, yaitu ada kata jadi. Sehingga jelas
paragraf berikut ini kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu kalimat utamanya adalah jadi pantaslah jika dia dinobatkan sebagai siswa berprestasi. Demikian teman-teman pembelajaran kita terkait dengan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Silakan terus ikuti channel Sahabat Belajar untuk mendapatkan materi-materi berikutnya.